datang mengerangi hariku yang terasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Bersalawat pada Nabi dengan kalimah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bulan Ramadan telah hadir menghiasi kehidupan. Setelah sekian lama kaum muslimin merindukan, tapi tak semua dapat beribadah merasakan kenikmatan. Hanya bagi mereka yang imanan wahtisaban. Walaupun kita semua masih harus tetap tinggal di rumah, tak leluasa pergi kemana saja atau melakukan apa-apa, tapi pasti ada hikmah yang akan kita rasa, bahwa rumah telah kembali kepada fitrahnya sebagai pusat pendidikan yang pertama dan utama. Bersama saya, mari kita mengisi hari dengan lebih bermakna dan bernilai ibadah. Mengkaji bersama sebuah materi yang walaupun hanya sekelumit tapi tak sulit dan tak berbelit. Sebuah materi tentang dinamit. Ya, dinamit yang dimaksud adalah dengan iman, aman dan imun akan melejit. Para siswa yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai orang yang beriman menyadari bahwa iman terletak di dalam hati. Dan Allah hanya menciptakan satu hati bagi masing-masing pribadi. Jadi, hati-hati dengan hati. Oleh karena itu, menjadi sebuah keharusan bahwa kapasitas hati hendaknya terpenuhkan dengan nilai-nilai keimanan. Iman itu percaya, iman itu meyakini kebenaran. Iman pada seorang hamba itu yazid wa yanqus, terkadang bertambah, terkadang pula berkurang. Iman itu ibarat alarm jiwa yang akan berdering bila mana mendeteksi adanya potensi pengingkaran. Pengingkaran terhadap perintah atau pengingkaran terhadap larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja semakin hari dering alarm jiwa akan semakin melemah, akan nyaris tak terdengar bila mana kita terbiasa mengabaikannya. Agar dering alam jiwa tetap terdengar nyaring, maka iman perlu senantiasa diupdate dengan a'malus sholihat, dengan amal-amal kebaikan. Tak cukup dibuktikan hanya dengan bahasa lisan atau hanya dengan tulisan. Beragam amal soleh yang bisa kita kerjakan, bukan hanya yang wajib seperti halnya puasa Ramadan yang sedang kita jalani saat ini, tetapi juga ibadah sunnah sebagai pelengkap kesempurnaan ibadah wajib. Para siswa yang dirahmati Allah, puasa Ramadan yang dilakukan dengan imanan wahtisaban menandakan bahwa kita melakukannya karena ketertundukan kepada perintah dan karena pengharapan kepada mauna, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi jika puasa Ramadan dilengkapi dengan ibadah sunnah, bahkan ibadah sunnah yang paling ringan sekalipun, tetapi insya Allah berbobot dalam timbangan. Semisal zikrullah, menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi wahana taqarrub ilallah, menjadi instrumen pembersih kotoran jiwa atau detoksifikasi spiritual, juga dapat menambah rasa aman, ketenangan dan ketentraman batin kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, al-ayat. Ingatlah, hanya dengan mengingat kepada Allah, hati akan menjadi tentram. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ketika rasa tentram, rasa aman, perasaan senantiasa mendapatkan perlindungan telah benar-benar bersemayam, maka pada akhirnya akan berdampak pada meningkatnya kadar imunitas tubuh kita. Imunitas tubuh tidak semata berkaitan dengan fisik saja, tapi juga terkait erat dengan psikis. Kegagalan, penolakan, dan kegalauan misalnya, tak akan membuat kita dengan imunitas psikis yang kokoh terjatuh dalam jurang keputusasaan, tetapi kita akan mampu bangkit 1 kali lebih banyak daripada saat terjatuh.
Sementara imunitas fisik tentu akan membuat kita lebih tahan terhadap beragam tugas. Tugas pendidikan misalnya, yang membuat kita harus mengerjakan beragam tugas sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun yang lainnya. Atau juga misalnya, bila mana kita memiliki imunitas fisik yang prima, maka akan mampu membentengi diri dari beragam serangan penyakit, bahkan wabah sekalipun. Dan insya Allah, kita akan bisa survive dalam menghadapi pandemi global COVID-19 tanpa disertai dengan kepanikan. Sebagaimana yang pernah diucapkan oleh seorang ilmuwan Islam dengan julukan Bapak Kesehatan Modern, Ibnu Sina, yang menyatakan bahwa kepanikan adalah setengah dari penyakit, ketenangan adalah setengah dari obat, kesabaran adalah awal dari penyembuhan. في شهر رمضان الكريم فأبشروا هيا فهل من مذكر أيا عباد. Para siswa yang saya banggakan, inilah salah satu ikhtiar batiniah yang bisa kita lakukan. Selain tetap harus melakukan ikhtiar lahiriah dengan memenuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Semoga dengan keseimbangan ikhtiar lahiriah dan batiniah tersebut, kita semua dapat melewati ujian kehidupan yang cukup berat ini dengan penuh kesabaran. Stay at home, tingkatkan iman, peroleh rasa aman, dan sistem imun pun akan siap saat dibutuhkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman, denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam wa bihi nazala al-Quran. Ramadan berkahmu ku tunggu, angkat musibahku.